Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Psikologi Sosial dan Konflik. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Kamaludin, Mila Amalia, dan Banwisa Lamle akan mempresentasikan materi yang berjudul Antagonisme Kelompok. Dalam perkembangan demokrasi, kajian tentang kemajemukan masyarakat merupakan hal yang pokok. Dalam setiap doktrin sosial yang berkembang, kemungkinan adanya antagonisme di masyarakat akan selalu ada, sehingga diupayakan bagaimana mencapai integrasi sosial. Perbedaan doktrin sosial yang menjadi acuan dalam merumuskan perubahan sosial inilah yang menyuburkan antagonisme dalam masyarakat. Dalam kasus konflik yang muncul dan berkembang, perbedaan doktrin dan perspektif perubahan sosial selalu memainkan peran yang menentukan. Hal itulah yang selalu muncul pada tiap konflik dan kemulut yang berkembang di Indonesia. Konflik adalah bentukan dua kelompok yang berkembang di masyarakat. Dalam tiap kelompok yang berkembang, selalu memiliki 4 unsur pokok yang menyertainya. Pertama, ideologi doktrin yang mendasari terbentuknya kelompok. Doktrin ini akan menentukan arah kemana kelompok akan berubah dan berkembang. Kedua, elit kelompok yang memiliki peran menyampaikan ajaran yang menjadi keyakinan. Dengan adanya elit kelompok ini, memegang posisi sangat strategis dalam menentukan tafsir dan memaknai ajaran. Ketiga, masa yang menjadi basis dakwah. Mereka adalah anggota kelompok yang mempercayai ajaran yang disampaikan elit kelompok. Keempat, kekuasaan atau teritorial di mana kelompok ini berdomisili. Teritorial ini bisa berkembang sangat luas karena pengaruh media informasi dan komunikasi. Jadi, asumsi teritorial yang tersekat dalam pulau atau batas wilayah tertentu sudah tidak berlaku lagi. Dengan 4 komponen di atas, tingkat konflik bisa sangat meluas. Partisipasi anggota masyarakat kelompok bisa dari manapun. Hal ini seperti pada kasus konflik internal Mesir saat penggulingan kekuasaan Mursi oleh militer. Demo penentangan kudeta tersebut sangat meluas sampai di Indonesia. Model protes bisa sangat bermacam-macam, sehingga model konflik yang muncul juga berbeda-beda. Misalkan pada contoh, mahasiswa dengan idealisme mengacu pada landasan nilai-nilai yang benar. Tuntunan ini mengacu pada pemikiran dan doktrin kerap dijadikan dasar bagi proses perlembagaan sosial politik tertentu, bahkan ekonomi dalam masyarakat. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga setiap muncul generasi baru dengan membawa doktrin yang berangkat dari tafsir norma yang ada, selalu hendak melakukan perubahan terhadap lembaga sosial politik yang sudah ada. Pada sisi yang lain, kelompok tua memegang kekuasaan dan doktrin lama, merasa bahwa doktrin yang sudah ada adalah benar dan harus dipertahankan dalam situasi dunia yang terus berubah. Konsepsi inilah yang terus-menerus mendasari munculnya elit baru setelah berhasil mengukuhkan doktrin mereka dalam struktur kekuasaan. Bagi kaum konservatif tradisional, perjuangan untuk merebut kekuasaan menetapkan elit mereka yang mampu melaksanakan kekuasaan melawan dalam jumlah besar masyarakat yang menolak untuk mengakui superioritas alami dari elit dan haknya untuk memerintah. Gagasan inilah yang selalu disuarakan oleh Darwin dalam buku The Origin of Species sebagai acuan teori evolusi. Konveksi ini mengacu pada 3 konsep, yaitu Structure of Life, Survival of the Fittest, Natural Selection. Segelintir orang yang berusaha mempertahankan ras superior yang ditentukan untuk berkuasa. Kaum liberal menolak paham ketidaksamaan alami di kalangan kelompok sosial dan ras. Mereka berpendapat bahwa perjuangan politik sama dengan perjuangan ekonomi di masyarakat, di mana tempat cukup benda konsumsi untuk memuaskan permintaan umum. Ada persaingan yang konstan di antara manusia, di mana setiap orang mencoba meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya dan merugikan yang lain. Memegang posisi kekuasaan memberikan keuntungan yang besar, membentuk kecenderungan untuk memiliki semuanya.
pada gilirannya akan melakukan perlawanan dengan kelompok lain agar mampu mempertahankan kekuasaan, maka konsepsi truth of right secara mendasar menetapkan manusia dalam perlawanan yang alamiah. Begitu juga dengan gagasan antagonisme Marxis. Antagonisme di masyarakat adalah juga pada hakikatnya bersifat ekonomis, akan tetapi mereka lebih tergantung pada sistem produksi daripada persaingan benda-benda konsumsi. Keadaan teknologi menentukan cara produksi yang menghasilkan kelas sosial. Beberapa kelas yang memiliki alat produksi dan menguasai sumber produksi akan menjadi dominan, sedangkan yang lain hanya memiliki kemampuan bekerja dan harus menjual jasanya pada kelas dominan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan di atas, yaitu memahami antagonisme masyarakat. Menurut pandangan Marxis, faktor paling menonjol dalam sejarah Barat zaman modern adalah bangkitnya kelas kaum buruh sebagai kekuatan sosial baru. Doktrin ini memiliki beberapa kelemahan karena mengabaikan beberapa alasan munculnya konflik yang bukan berdasarkan kepentingan kelas. Faktor sosiokulturel berupa pendidikan, sejarah, agama, dan tradisi memainkan peran penting dalam. Antagonisme adalah sisi lain dari perjuangan kelas dari masing-masing kelompok sosial. Menurut kaum sosialis, perjuangan antar kelas adalah sebab utama bagi munculnya konflik-konflik di masyarakat. Jenis konflik sosial yang lain adalah konflik ideologis maupun agama. Pada jenis pertama, seringkali ideologi dan doktrin agama mempunyai pengaruh yang sangat besar, sedangkan pimpinan di masyarakat menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan. Selama berabad-abad, konflik inilah yang senantiasa mewarnai kehidupan manusia.